Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di mata kuliah praktikum Al-Quran dan Hadis. Dan alhamdulillah pula dalam kesempatan ini saya diamanahkan untuk menyampaikan mata kuliah ini, dan saya dan kita semua berharap agar mata kuliah ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi adik-adik mahasiswa dan semua yang menyimak materi. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pertama ini, materi kita pertemuan ke-1, ya, praktikum Al-Quran dan Hadis. Langsung saja kepada materi. Ya. Untuk pertemuan pertama ini, materi kita adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Tentunya saudara-saudari sekalian sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan lebih daripada itu. Mungkin sudah menghafalnya, mungkin sudah memahaminya, bahkan tentunya secara langsung atau tidak langsung, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi kita sudah bisa mengamalkan isi Al-Quran tersebut, bahkan kita bagian mungkin sudah ada yang mendakwahkannya. Nah, tapi untuk pertemuan pertama ini kita coba ke bawah, ke belakang, untuk membahas tentang membaca Al-Quran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tilawah Al-Quran. Ya. Kita ambil pendapat ulama usul fiqih. Ya, menurut mereka, ya, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah itu ditulis dalam mushaf, dalam bahasa Arab, yang telah dinukilkan kepada kita dengan jalan mutawatir. Ya. Sampai kepada kita dengan jalan mutawatir artinya dengan banyak jalan, dengan banyak jalur, yang kecil kemungkinan atau bahkan tidak ada kemungkinan ada dusta, ya, di antara periwayatan sampainya Al-Quran kepada kita. Ada kebohongan, ada sesuatu yang tidak jelas, itu sangat kecil sekali kemungkinan. Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah, dan Al-Quran itu disudahi dengan surah An-Nas, dengan tambahan bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Kalau tadi arti Al-Quran, maka arti dari tilawah Al-Quran itu berarti membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Ya. Jadi membaca Al-Quran bukan sekedar saja, tapi dengan sepenuh hati dan dengan penuh pengertian. Jadi ada kesungguhan di sana, ada keseriusan, itulah yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran. Pengertian ini sesuai dengan Al-Quran suratul Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi di Al-Quran suratul Baqarah ayat 121 ini Allah berfirman yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Al-Quran, Alkitab kepadanya, mereka membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang sebenar-benarnya atau benar-benar membaca. Mereka itu beriman kepada Al-Quran itu. Ya, dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kata-kata sepenuh hati dengan penuh pengertian itu, menurut ayat ini ada kata-kata haqqa tilawati. Bacaan yang sebenarnya atau benar-benar membaca Al-Quran. Nah, kita lihat apa pendapat sahabat Nabi yang terkenal ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau ini ahli tafsir ya, dan beliau menafsirkan tentang makna benar-benar membaca atau bacaan yang sebenarnya itu. Jadi apa maksud haqqa tilawati, benar-benar membaca atau membaca Al-Quran itu dengan sebenarnya? Ada 4 pengertiannya. Yang pertama, hendaklah membaca Al-Quran itu seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna benar-benar membaca atau bacaan yang sebenarnya. Artinya, Al-Quran yang dibaca itu tidak dirubah. Al-Quran yang dibaca itu tidak ditambah-tambah. Dan Al-Quran yang kita baca itu tidak dikurangi. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah, itulah yang kita baca tanpa ada perubahan, tanpa ada tambah-tambahan, atau tanpa kita kurangi. Barulah dia disebut dengan benar-benar membaca. Yang kedua, yang B, janganlah memutarbalikkan letaknya. Jadi Al-Quran itu letaknya sudah baku. Ya, yang dahulu didahulukan. Jadi kalau yang memang letaknya di awal, ya di awal lah terus dia. Dan yang kemudian dikemudiankan. Kalau memang letak kalimat itu di akhir, ya di akhir dia. Tidak bisa dibalik-balik. Demikian juga jangan diputar balikkan pengertiannya. Dari sisi letak ayat itu juga tidak diputar balikkan. Apalagi pengertiannya. Pengertiannya juga jangan diputar balikkan. Ya. Pengertian yang terkandung di dalamnya itu jangan diputar balikkan. Inilah baru disebut dengan haqqa tilawati atau benar-benar membaca atau bacaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, janganlah menafsirkan Al-Quran itu tidak menurut tafsir yang sebenarnya. Jadi Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan mengenai ayat tersebut karena mungkin kita tidak paham atau perlu penjelasan karena sifatnya umum atau global. Maka perlu dirinci, maka perlu dijelaskan. Dan istilahnya itu adalah ditafsirkan. Dan menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak boleh sembarangan. Maksudnya adalah, di dalam ilmu tafsir ditegaskan bahwa tafsir yang paling benar, ya, tafsir yang paling benar itu, menafsirkan Al-Quran yang paling benar itu, yang pertama ialah menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi ada ayat, kemudian ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ini yang paling benar. Jadi antara ayat menjelaskan ayat yang lain. Ini yang paling benar. Jadi ada sebuah kata misalkan, kemudian dijelaskan dengan ayat tentang kata tersebut. Nah, contohnya mungkin surah awal ya, surah Al-Baqarah. Itu ada ayat tentang orang-orang yang bertakwa.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Allah itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan, petunjuk bagi yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Maka dijelaskan oleh ayat berikut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, kira-kira itu. Nah, ini yang paling benar. Di ayat ditafsirkan dengan ayat. Yang kedua adalah menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis. Kenapa hadis menjadi penjelas Al-Quran? Karena memang hadis itu fungsinya adalah mensyarah, ya, menjelaskan apa pesan-pesan dari Al-Quran. Karena juga Nabi itu yang lebih tahu apa tafsir dari masing-masing ayat, maka Nabilah yang punya otoritas untuk menjelaskan, ya, apa maksud dari setiap ayat Al-Quran yang kalau memang belum bisa dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan perkataan sahabat, terutama menyangkut asbabun nuzul. Apa sebab ayat itu turun? Maka jawabannya, lihat bagaimana periwayatan para sahabat. Kenapa sahabat menjadi subjek dalam menafsirkan sebuah ayat? Karena sahabat itu yang tahu, ya, hidup di zaman ayat itu diturunkan. Bahkan mungkin mendengar langsung bagaimana atau melihat langsung peristiwa turunnya Al-Quran. Maka sahabat layak, ya, dirujuk menjadi penafsir, menafsirkan ayat. Perkataan para sahabat itu menafsirkan ayat karena sahabat itu hidup sezaman dengan Nabi dan tahu betul, ya, bagaimana sebab-sebab ayat itu turun. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, haqqa tilawati, benar-benar membaca atau membaca sebenarnya adalah hendaklah ia atau kita yang membaca Al-Quran itu kita halalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan kita haramkan apa yang diharamkan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah amalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan tinggalkan apa yang diharamkan. Nah, 4 tafsir ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an makna dari sebenar-benar membaca haqqa tilawati yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Baik, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua, membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang utama. Ya, kita tahu bahwa banyak macam-macam zikir yang kita lihat di masyarakat. Ada zikir akbar, ya, macam-macam. Nah, macam-macam kegiatan zikir yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, tentunya kita melihat ternyata, ya, membaca Al-Quran itu merupakan zikir yang utama. Apa alasannya? Ya, kita lihat alasannya. Nah, alasannya adalah, kita lihat, membaca Al-Quran seperti yang telah dijelaskan, ya, haqqa tilawati tadi, termasuk zikir yang paling utama. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Inilah dasarnya. Ya, ini dasar yang menyebutkan bahwa baca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu zikir yang utama. Kita lanjutkan. Ayat tadi, ya, tolong. Ayat 17 surah Al-Qamar, ya, itu diulang kembali di ayat 22, kemudian di ayat 23, dan ayat 40 di surah yang sama.
Kenapa diulang berkali-kali mengungkapkannya? Ini adalah merupakan isyarat betapa pentingnya arti Al-Quran untuk dijadikan pelajaran, peringatan, yang dengan membaca Al-Quran itu seperti yang kita jelaskan tadi, benar-benar membacanya, otomatis kita teringat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis teringat kalau kita memang benar-benar membaca Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu layak, pantas sekali bahwa disebutkan membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling utama. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan kewajiban. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 91 sampai 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Nah, ini dasar. Artinya kita lihat, yang pertama, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaanlah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat 92-nya, dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Ayat 93-nya, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, apa maksudnya? Kita lihat. Ayat tadi mengungkapkan beberapa kewajiban, dan kewajiban itu dibebankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan lupa, kemudian kewajiban itu juga dilimpahkan kepada kita umatnya. Apa kewajiban di ayat tadi? Yang pertama, kewajibannya adalah untuk menyembah dalam arti luas, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan negeri Mekah dan Tuhan alam semesta. Itu perintah pertama. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah kedua, untuk menjadi muslim sejati. Itu juga perintah. Apa maksud muslim sejati? Adalah muslim yang menyerah penuh kepada Allah dalam segala keadaan, menyerah penuh kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, kewajiban di ayat tadi adalah untuk membacakan Al-Quran kepada manusia dan mengajarkannya. Nah, inilah. Ini salah satu dari 3 kewajiban di ayat tadi adalah membacakan Al-Quran kepada manusia dan mengajarkannya. Baik. Ayat tadi itu dimulai dengan kata umirtu, yang artinya aku diperintah. Maka membaca Al-Quran dan mengajarkan itu hukumnya adalah wajib. Yaitu yang mesti dikerjakan oleh setiap muslim. Berpahala orang yang mengerjakannya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Jadi membaca Al-Quran itu kalau kita lakukan berpahala. Tapi kalau kita tinggalkan maka berdosa. Kenapa? Karena ada kata perintah. Umirtu. Dan kewajiban itu tidak sebatas pada diri Rasulullah SAW. Di samping ayat tersebut kita juga jumpai beberapa hadis yang lebih mempertegas kedudukan hukum membaca Al-Quran itu. Kita lihat di antara hadis dari
Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an yang menyatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi rawahul Muslim. Artinya bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Nah, ini jadi ayat tadi dipertegas oleh hadis ini, ada kata perintah juga, bacalah Al-Qur'an. Hadis ini pun diungkapkan dengan lafaz amar perintah, yakni iqra'ul Qur'ana. Menurut kaidah usul fikih, perintah menunjukkan kepada hukum wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Selama tidak ada qarinah yang memalingkan kepada sunnah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tilawah Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Nah, demikian saudara-saudara sekalian ya dari ayat dan hadis. Nah, kemudian yang keempat, perangsang untuk membaca Al-Quran. Kita menjumpai sekian banyak ayat dan hadis yang mendorong dan merangsang jiwa serta hati setiap mukmin dan muslim untuk lebih tekun dan bersungguh-sungguh membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita lihat. Yang pertama, Al-Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Innahu ghafurun syakur. Artinya, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan cara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jelas bahwa orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar pula mengamalkan ajarannya, misalnya dengan mendirikan sholat, memberikan infak secara tersembunyi, atau secara terang-terangan, orang itulah, menurut ayat tadi, yang akan mendapat pahala di akhirat dan mendapat karunia Allah di dunia ini. Baik saudara-saudara sekalian, kita lihat lagi hadis-hadis di samping ayat tadi yang merupakan dorongan untuk membanyakkan tilawah Al-Quran. Yang pertama, hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, sungguh bahwa engkau berpagi-pagi keluar rumah, lalu engkau pelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagi engkau daripada sholat 100 rakaat. Dan sungguh bahwa engkau segera meninggalkan rumah, lalu engkau pelajari satu bab dari ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hadis yang lain, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka ia mendapat satu kebajikan, dan setiap kebajikan itu digandakan 10. Tidak aku katakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Turmudi. Baik saudara-saudara sekalian, hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kelompok di satu rumah dari rumah-rumah Allah atau yang kita kenal dengan masjid, kemudian mereka membaca kitab Allah dan mempelajari sesama mereka, membaca tadarus, ya, dipelajari, melainkan akan diturunlah ketenangan kepada mereka, akan diliputi oleh rahmat Allah dan dilindungi oleh malaikat, dan akan disebut oleh Allah dalam lingkungan orang yang di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Baik saudara-saudara sekalian, inilah materi kita di pertemuan yang pertama ini, ya, tentang tilawah Al-Qur'an. Maka oleh karena itu mudah-mudahan bisa dipahami, boleh diulang-ulang, nanti dilihat di
channel YouTube. Nanti akan saya share channel YouTube-nya di grup WAG kita, ya, mata kuliah praktik Al-Quran di semester 4 ya. Silahkan lihat, dan di sini ada tugas ya. Silakan dikerjakan tugas ini. Jadi setiap pertemuan ada tugas-tugas untuk memperkuat pemahaman. Yang pertama, jelaskan pengertian dari Al-Quran. Silakan dilihat saja. Nanti kerjakan di kertas, ya, kemudian foto, kemudian kirim ke WAG. Kemudian jelaskan makna tilawah Al-Quran. Apa makna tilawah Al-Quran? Yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menafsirkan tentang haqqa tilawatih dengan 4 penjelasan. Jelaskan yang keempat itu. Kemudian soal kelima dan keempat dan kelima ini silakan digabung dalam voice note ya. Jadi rekam dalam voice note, baca dengan sebaik-baik bacaan dengan kemampuan yang Anda miliki. Kemudian kirim ke WAG, ya, membaca Al-Quran tentunya dengan ada mungkin yang bagus bacaannya dengan nada-nada tertentu, tapi kalau soal kelima itu cukup dengan seperti kata-kata saja ya, seperti kata-kata saja, tidak perlu dengan lagu, karena membaca hadis tidak perlu dengan lagu ya, tapi baca. Kemudian rekam kedua bacaan itu, Al-Quran dan hadis, kemudian di dalam voice note kemudian kirim ke WAG kelas masing-masing. Ketika membaca hadis cukup dengan seperti kita membaca biasa. Seperti hadis tadi ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahib. Cukup seperti itu. Cuman bedanya kalau kita membaca Al-Qur'an awali dengan ta'awudz dan basmalah, tapi kalau membaca hadis cukup dengan mengawalinya dengan basmalah saja. Nah, ini sekedar tambahan saja. Baik saudara-saudara sekalian, demikian perkuliahan kita untuk pertemuan yang pertama ini. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan ingat, absen itu adalah di kolom komentar, ya, di YouTube itu ada kolom komentar, sertakan nama, semester, dan ya, NPM-nya sebagai bukti bahwa Anda sudah menyimak materi ini. Demikian, kita akhiri dengan hamdalah, nasrun minallah wa fathun qarib. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.